Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi perkuliahan kita pada mata kuliah pemodelan sistem program studi teknik industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita dapat melihat suatu skema proses pemodelan. Jadi, skema proses pemodelan digambarkan sebagai berikut. Kita lihat ada seorang model atau analis melihat suatu sistem nyata dilambangkan dengan A. Kemudian, setelah melihat suatu sistem nyata, muncullah suatu image yang terbentuk di dalam si analis atau si pemodel. Setelah itu, analis atau pemodel akan merubah sistem nyata tersebut menjadi suatu model dengan bahasa formal. Kacamata pemodel bergantung pada tiga hal. Yang pertama adalah sistem nilai yang dianut, pengetahuannya, dan pengalamannya. Itulah yang menyebabkan setiap pemodel menghasilkan suatu model yang berbeda-beda. Kemudian, model yang telah dibentuk selanjutnya diuji. Begitu juga dengan sistem nyata. Diambillah suatu sampel untuk kemudian diuji. Apakah sesuai dengan model yang akan ditampilkan atau yang disebut dengan verifikasi. Proses transformasi sistem menjadi model kurang lebih kita lihat pada gambar berikut. Suatu problematika, kita harus melihat adanya suatu masalah. Suatu masalah bisa dilihat dengan munculnya gejala sebagai tanda-tanda awal munculan suatu masalah. Kemudian ditransformasikan suatu sistem nyata atau problematika tersebut ke dalam suatu model. Selanjutnya adalah pengembangan model. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa model merupakan cara sederhana untuk memandang suatu masalah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memodelkan suatu sistem. Yang pertama, model itu harus mewakili atau representatif dari suatu sistem nyata. Yang kedua, penyederhanaan dari suatu kompleks sistem. Model tidak hanya digunakan untuk menggambarkan sekumpulan pemikiran, tetapi juga mengadakan evaluasi dan meramalkan kelakuan dari sistem. Kemudian kita lihat definisi dari sistem. Sebuah sistem adalah komponen yang terorganisasi. Terorganisasi artinya adanya suatu hubungan yang spesial di antara komponen-komponen tersebut. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah contoh dari suatu sistem. Kita lihat elemen, ada mahasiswa, dosen, unit pendukung, fasilitas pendukung, pengelola prodi yang terhubung satu sama lain, membentuk suatu hubungan dan adanya batasan. Kemudian ada juga environment atau lingkungan, hal-hal yang berada di luar sistem. Misalkan sistem-sistem yang lain yang tidak terhubung. Suatu sistem selalu memiliki tujuan. Elemen-elemen pembentuk sistem tersebut ada kalanya memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain, sehingga menciptakan suatu hubungan
dalam rangka untuk memperoleh tujuan majemuk dari sistem tersebut. Setiap komponen berkontribusi pada perilaku sistem dan mengakibatkan suatu sifat dari sistem tersebut. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri yang tidak mempengaruhi sistem. Jadi lingkungan sistem berubah jika komponen dihilangkan atau dilepas. Ini contoh sistem yang lebih kompleks, sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan. Suatu sistem memiliki suatu masukan atau input yang kemudian diolah dalam proses suatu sistem untuk menghasilkan keluaran atau output. Contoh analisis sistem berdasarkan definisi di atas, kita lihat adanya sistem penjualan gorengan, sistem jasa laundry, sistem jasa kantor pengacara, dan sistem-sistem yang lainnya. Contoh lainnya, sistem tata surya yang terdiri dari planet-planet yang dihubungkan oleh gaya gravitasi. Contoh berikutnya, sistem tenaga listrik terdiri dari berbagai tipe pembangkit listrik dan peralatannya, transmisi tegangan tinggi, jaringan distribusi listrik lokal, dan berbagai stasiun pengendali. Yang ketiga, contoh sistem informasi komputer terdiri dari apa saja? Terdiri dari beberapa basis data, regulasi hubungan antar basis data, metode transformasi menjadi informasi, bentuk penyajian, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek-aspek untuk memahami sistem. Yang pertama adalah aspek struktural, yaitu konfigurasi fisik dari sistem. Fisik artinya elemen-elemen dari suatu sistem tersebut. Kemudian, konfigurasi artinya keterkaitan antara elemen dalam sistem tersebut. Dan juga kita kenal adanya boundary system atau batasan. Batas sistem diketahui dari tujuan, relevansinya dengan tujuan dan signifikansinya. Kita lihat pada contoh peristiwa. Bu Umi setiap hari dari jam 5.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat berjualan jajan pasar di depan rumahnya. Jajan pasar yang diperdagangkan Bu Umi semuanya merupakan titipan tetangga-tetangga sekitar. Jika perdagangan Bu Umi dianggap sebagai suatu sistem yang bertujuan, kita lihat ada dua tujuan yang dicapai berdasarkan peristiwa tersebut. Yang pertama adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk komunikasi atau pergaulan sosial. Kita lihat hasil dari pemodelan ataupun aspek strukturalnya dari sistem tersebut. Elemen-elemen yang ada, tetangga, kemudian jajan pasar, ada Bu Umi, kemudian lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi sistem yang ada hanya meliputi Bu Umi, jajan pasar, peristiwa penitipan, penjualan, konsumen sendiri ataupun pembeli berada di luar sistem. Karena tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, berbeda dengan sistem yang kedua, yaitu untuk pergaulan sosial. Kita lihat
elemen-elemen yang ada dalam sistem tersebut, tetangga, jajan pasar, konsumen, dan tentu saja Bu Umi masuk dalam suatu sistem. Ini adalah aspek-aspek untuk memahami sistem lingkungan. Kemudian adanya elemen yang berhubungan satu sama lain. Dan setiap elemen itu juga tidak dipungkiri adanya hubungan antara masing-masing sub-elemen yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua, aspek-aspek untuk memahami sistem adalah aspek fungsional, yaitu untuk menjawab seberapa besar hubungan antar elemen. Untuk itu, harus melakukan identifikasi variabel dan fungsi tujuannya. Contohnya adalah parkir kampus. Elemen yang ada adalah kendaraan, pelataran parkir, petugas, peraturan. Kemudian fungsi tujuannya adalah ingin menentukan semua elemen dan atribut-atributnya dengan derajat servis tertentu untuk melayani semua yang ingin parkir. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya pengertian dari elemen, atribut, dan relasi. Elemen adalah objek atau bagian dari sistem, subsistem, atau agregasi. Ini yang disebut dengan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan berdasar fungsi tujuan. Misal elemen kendaraan, contohnya terdiri dari mobil, motor, sepeda. Elemen pelataran untuk parkir, untuk penjaga, untuk jalan. Nah, yang kedua adalah atribut atau properties. Ciri-ciri elemen atau ukuran yang relevan. Misalkan jumlah mobil, jumlah motornya, luas lahan untuk pos jaga, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah relasi atau hubungan antar atribut masing-masing elemen. Contohnya, semakin banyak mobil yang parkir, semakin luas pelataran parkir yang harus disediakan. Ini adalah contoh sistem dari Prodi Unuga. Kita lihat apa saja elemen-elemen yang ada. Ada pengelola, dosen, mahasiswa, administratif, laboratorium, kurikulum, sarana perkuliahan, regulasi, dan seterusnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.